Mau sholat ini Ustaz, udah yakin itu. Kalau misalnya kawan-kawan yang sudah mengaji gitu langsung Imam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar gitu. Nah di sebelah ini kadang-kadang ada yang ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hah? Kan mengganggu nih sebelah nih. Buyar nih dengerin dia. Tunjuk Ustaz. Ya, pertama kita tanyakan kepada orang tersebut apa landasan dia dalam melakukan hal itu. Karena masalah sholat adalah ibadah yang sudah ada petunjuk dengan sempurna dari Nabi kan. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, hal yang seperti itu justru nggak dianjurkan karena Nabi menyatakan idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk sholat maka hendaknya engkau bertakbir. Kata para ulama ini menerangkan bahwa bacaan yang pertama kali kita baca ketika sholat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Andai kata ada sesuatu yang perlu dilafadzkan, apakah niat ataukah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk dibacakan sebelum sholat, tentu Nabi akan berkata demikian. Kemudian juga dalam hadis Abu Bakar Hurairah dan juga hadis Aisyah Bukhari Muslim, yang pertama kali terdengar dari Nabi setelah takbiratul ihram adalah alhamdulillah. Ini menerangkan andai kata ada sesuatu yang terdengar dari Nabi sebelum takbiratul ihram pasti akan diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Nah, kalau tujuannya alasannya bagus, ya nanti jadinya kayak Imam Syafi'i bilang, manistahsana faqad syarra, orang yang beragama dengan alasan yang penting tujuan kita baik, pasti dia akan buat syariat baru. Bahkan ada sebagian orang bukan hanya a'udzubillah saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Setelah itu baru niat, setelah itu baru takbir. Nanti datang orang lain baca Al-Baqarah gimana? Enggak mulai. Sebelum Allah Akbar dia imam baca Yasin wal Qur'an sampai selesai Yasin, makmum di belakang sambil nunggu. Kapan ini takbiratul ihramnya? Kacau jadi agama ini. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari sisi sebabnya, caranya, jumlahnya, waktunya dan tempatnya, fahuwa rad. Maka amalan tersebut tertolak kata Nabi. Ya harus ada dalil. Kedua juga mengganggu orang lain kan? 4 mazhab tidak menganjurkan niat itu dilafadzkan. Bahkan andai kata orang sholat tanpa niat, dipaksa tanpa niat, itu nggak mungkin mampu. Karena Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu pasti ada niat. Kecuali orang yang sedang ketiduran tidak sadar melakukannya. Kalau dia nggak niat sholat, nggak mungkin dia bisa sampai ke masjid. Begitu dia keluar dari rumah, apa tujuan dia? Sholat. Niat untuk melakukan sholat. Ketika dia berwudu, ketika dia menuju masjid, selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan niat, misalkan dengan sengaja di perjalanan dia batalkan niat, saya nggak jadi sholat masjid lah, sholat di rumah aja. Nah, setelah itu dia berangkat lagi, otomatis udah niat baru lagi di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sepakat seluruh para sahabat, para tabi'in, 4 mazhab bahwa niat itu dalam hati. Secara bahasa, secara syar'i dan secara mazhab juga niat itu dalam hati. Tidak ada satupun di antara mereka yang berpendapat niat itu dilafadzkan. Kecuali dalam umrah, dan itu pun bukan niat karena Nabi sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, talbiyah.